Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita di musholla kita ini, musholla yang kita cintai bersama. Alhamdulillah, saya lihat juga beberapa jajaran direksi hadir, Masya Allah. Jazakumullah khair, ya, bapak-bapak direksi yang saya tahu begitu sibuk dan begitu padat mau duduk untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan jadi keberkahan dari aktivitas kita, karena hakikatnya aktivitas itu yang kita cari bukan lamanya kita bekerja, bukan berapa lama masa durasi kita bekerja, bukan berapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan, bukan. Tapi subhanallah, dalam agama kita Bapak Ibu sekalian, pekerjaan itu fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Satu. Pekerjaan itu yang kedua, fastabiqul khairat. Dua. Pekerjaan itu yang ketiga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu pekerjaan. Agama kita tuh menganjurkan pekerjaan itu tiga. Bukan siapa yang cepat selesai, bukan siapa yang lama selesai, bukan. Bukan berapa lama Anda mengerjakan, bukan. Pekerjaan dalam agama kita tuh ayat pertamanya al-insyirah. Alam nashrah laka sadrak, ayat 7 dan 8-nya fa idza faragta fansab. Pekerjaan itu yang paling utama dalam agama kita, selesai kamu mengerjakan satu kebaikan, pindah ke kebaikan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan tujuan dari kebaikan itu, tujuan dari pekerjaan itu adalah ila rabbik. Siapa rabbik? Allah. Maka kalau kerja itu niatnya bukan karena Allah, bukan ila rabbik, bukan kepada Allah, maka integritas tidak akan pernah ada. 50 tahun pun Anda bekerja di tempat ini, Anda nggak akan pernah nyaman kalau bukan wa ila rabbik. Kepada siapa kamu bekerja? Untuk siapa? Kepada Pak JK? Bu Ima? Kepada siapa? Kalau kepada manusia, tidak akan pernah betah, tidak akan pernah nyaman. Tapi wa ila rabbik, kalau kepada Allah kita bekerja, ya, pasti insya Allah betah. Jadi bukan tentang siapa direksinya, bukan siapa pemilik perusahaannya, bukan. Tapi kita bekerja untuk siapa? Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah kita mengharapkan. Ini dalam agama kita, integritas terwujud ketika tujuannya jelas, visi misinya jelas. Wa ila rabbik. Apa visi misi kita bekerja, Ustaz? Wa ila rabbik. Siapa rabbik? Allah. Ya. Begitu semua manusia. Ila rabbik. Nanti ketika ila rabbik, ketika dia bekerja ila rabbik, baru dia nyaman. Ada bukunya Pak Syamril bagus. Kerja itu ibadah. Ya Pak? Pernah dikasih saya itu Pak? Ya. Saya langsung dapat tanda tangannya beliau di rumahnya lagi. Coba dibaca itu buku. Kerja itu ibadah. Nanti ketemu kenyamanan bekerja. Ya. Nanti ketemu kenikmatan bekerja. Karena setiap kerja kita diibaratkan seperti sholat kita. Itulah dahsyatnya pekerjaan dalam agama kita. Kalau visinya, misinya ila rabbik, nyaman. Ya. Bahkan tidak salah. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang mengatakan saya rela mati demi pekerjaan ini. Enggak salah. Kenapa? Karena dalam pekerjaan itu dia menganggap pekerjaannya ibadah. Kalau dia mati dalam pekerjaan itu, bisa jadi dikategorikan oleh Allah mujahid. Mujahid dari sisi Allah itu banyak. Bukan hanya di medan perang. Berdakwah pun jihad. Membagi sembako orang-orang yang anak yatim duafa, jihad. Mengurus perutnya orang yang sangat banyak, jihad. Membuka lapangan kerja, jihad. Nah, bayangkan kalau tidak ada pengusaha di republik ini, Bapak Ibu sekalian. Atau sekarang aja lah, nggak usah jauh-jauh. Pengusahanya dari non-muslim semua kebanyakan. Kita lihat, beruntunglah kita difasilitasi musholla sebagus ini. Di luar sana banyak saudara-saudara gajinya puluhan juta, Bapak Ibu sekalian. Tidak usah saya sebutkan nama perusahaannya. Tapi apa? Untuk sholat saja mereka sulit. Dari rapat ke rapat, rapat ke rapat. Kenapa? Karena bukan wa ila rabbik. Tujuan perusahaannya bukan wa ila rabbika farghab. Farghab, cari, kejar. Jadi kalau kita sudah wa ila rabbik, nyaman. Kaidah kedua, fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Yang saya yakin semua pada tahu artinya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan itu, Bapak Ibu sekalian perhatikan, inilah integritas. Nggak perlu disuruh, ada keterpanggilan.
Namanya perlombaan, Pak. Nggak ada perlombaan paling lambat, Pak. Juara lomba lari. Kenapa? Karena paling lambat lari. Nggak ada, Pak. Yang namanya lomba itu selalu tercepat. Nggak ada perlombaan balap motor yang terlambat juara. Nggak ada, Pak. Namanya orang berlomba yang tercepat. Tercepat dalam artian apa dalam agama kita? Tercepat mengambil keputusan untuk segera dalam kebaikan. Ada ajakan majelis oleh Pak Kurni setiap Senin sampai Kamis tadi. Jangan dibilang bajingan, bela takut-takut tuh kita. Iya, jangan. Iya, tolong-tolongnya enggak. Bercanda itu Pak Kurni, saya yakin. Ya, buat ya biar suasana cair. Iya. Nah, jadi subhanallah ada ajakan seperti ini. Anda mengatakan biasa, silakan. Nih, kalau Anda masih percaya ada akhiratnya, nanti kita buktikan di akhirat betapa besarnya pahala majelis ilmu. Kalau Anda mengatakan ini ajakan apa itu majelis ilmu, silakan Pak. Hadisnya kalau saya sebutkan saja ini hadis Bukhari, kata Rasulullah, tidak berkumpul kita dalam sebuah majelis illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah. Rezeki, rahmat itu rezeki Pak, terbuka rezekimu gara-gara majelis ilmu. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat. Kita sholat aja belum tentu malaikat keliling mengelilingi kita, belum tentu. Majelis ilmu dikelilingi malaikat. Dan yang paling dahsyat ini, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebutkan namanya satu persatu di hadapan penduduk langit. Fulan sedang majelis, Pak Syamrin sedang majelis, zuhur di Wisma Kala, dicatat oleh Allah, disebut namanya. Pak Kurni sedang majelis, zuhur di Wisma Kala, disebut. Kalau ada yang mengatakan, wah mana mungkin Allah bisa sebutkan nama kita satu persatu Ustaz, sedangkan zuhur ini saja bisa jadi di Masjid Raya disebutkan. Ada majelis di Al-Markas, di Makassar saja berapa majelis setelah zuhur. Syekh saya pernah ditanya tentang itu. Betulkah Allah bisa menyebutkan nama semua yang hadir dalam majelis di hadapan penduduk langit? Apa kata Syekh? Ini salah seorang mahasiswa dari Kenya, teman saya, ya, saya waktu itu sudah S2, dia anak baru kayaknya, lantang sekali dia bertanya, ya begitulah rata-rata orang Afrika. Ya, ketika kita di Sudan majelis ilmu, kemudian Syekh menjelaskan hadis ini, manfaat menuntut ilmu, menyemangati anak-anak baru. Ada anak Kenya angkat tangan lalu mengatakan, Syekh, nggak mungkin, paling nama Syekh saja yang disebutkan. Apa kata dia? Apa kata Syekh? Ketika orang Kenya ini bertanya seperti itu, kata Syekh, Syekh tidak menjawab, mungkin tidak. Syekh menjawab dengan sebuah logika yang masuk di akalnya anak ini. Dia katakan, ya waladi, anakku, hal tusaddiq, apa kamu percaya annallah, bahwa Allah qadirun an yuhyiya fi kulli yaumin alfa syakhsan? Apa kamu percaya anakku, Allah mampu menghidupkan dalam satu waktu 1.000.000 anak bayi lahir? Kata orang Kenya, percaya Syekh. Apa kamu percaya kalau Allah mampu mematikan dalam satu waktu, misal jam 4 tepat, seluruh dunia ini ada 1.000.000 orang yang mati. Di rumah sakit Siloam ada yang meninggal, di rumah sakit Wahidin ada yang meninggal. Makassar aja berapa? Sulsel berapa? Jakarta berapa? Misal. Apa kamu percaya bahwa Allah mampu mematikan dalam suatu waktu 1.000.000 orang? Mampu. Kata orang Kenya itu, "Naam Syekh, saya percaya itu." Kemudian ditanya yang ketiga, apa kamu percaya kalau Allah menghidupkan di waktu yang sama, Allah juga mematikan? Jam 4 tank, 1.000.000 bayi lahir di seluruh rumah sakit bersalin. 1.000.000 orang juga meninggal di IGD-IGD yang ada di seluruh dunia. Di Eropa, di Amerika, di China, di mana semuanya. Di saat yang sama, di waktu yang sama, dengan perbedaan waktu yang ada. Ya, di Jayapura jam 5, di Makassar jam 4, di Jakarta jam 3. Waktunya sama, 1.000.000 bayi lahir, 1.000.000 orang meninggal. Kamu percaya kata Syekh? Kata orang Kenya ini, percaya Syekh. Lalu ditanyalah yang terakhir, yang akhirnya dia menangis. Ketika ditanya, mana yang lebih susah? Menghidupkan dan mematikan atau sekedar menyebut nama? Mana yang lebih susah? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Terus, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mestinya udah pada hafal nih, karena tiap malam kita disunahkan baca ini. Siapa yang membaca Al-Mulk sebelum tidurnya, kata Rasulullah SAW, terhindar dari azab kuburnya. Mau masuk kuburan kan, semua pasti masuk kuburan. Mau terhindar dari azab kubur Pak, rutinkan Al-Mulk sebelum tidur.
Apa ayat keduanya? Alladzi khalaqal maut. Allah yang menciptakan kematian. Wal hayah, yang menciptakan kehidupan. Mati hidup itu penciptaan. Diciptakan kematian, diciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat mana di antara kalian, diuji mana di antara yang paling baik amalannya. Makanya fastabiqul khairat bagian daripada integritas. Integritas itu, saudara sekalian, Anda terpanggil untuk menyegerakan kebaikan. Rumusnya kalau bisa selesai sekarang, kenapa harus besok? Ini integritas yang luar biasa dalam ayat Al-Quran. Anda pakai ini, percaya tidak ada, apa istilahnya? Tidak istilah pusing kayaknya dalam bekerja. Tidak ada istilah punya PR banyak ketika akhir bulan nggak diselesaikan. Kalau rumusnya fastabiqul khairat. Kalau semua sudah bekerja dengan rumus fa idza faragta fansab wa ila rabbika kepada Tuhanmu farghab, engkau mencari ridha, engkau mencari pahala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak mungkin ada orang yang kesulitan dalam hidupnya. Termasuk teman-teman sekalian, yang juga dahsyat adalah ketika Allah menyebutkan tadi masalah majlis, ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, disebutkan nama yang hadir satu persatu di hadapan penduduk langit. Apa Anda tahu ikhwas sekalian? Ketika Allah menyebut kita di hadapan penduduk langit, itu berarti nama kita pernah disebut Allah. Ketika nama kita pernah disebut Allah, berarti nama kita dikenal oleh Allah. Allah mengenal semua ciptaannya. Allah tahu semua makhluknya. Tapi persoalan dikenal dan tidak dikenal ini persoalan kedekatan. Mau nggak jadi orang yang dekat dengan Allah? Disebut namanya oleh Allah. Subhanallah. Saya pernah disebut nama saya satu kali sama Pak JK. Senangnya saya. Baru Pak JK disebut. Saya duduk itu Pak JK bilang, Ustaz, ini Ustaz Faroz, ini Ustaz milenial. Wih, dia tahu saya. Wah, Masya Allah. Ini baru Pak JK yang sebut ini. Dipanggil ngobrol berdua ya, di Jakarta Pak Samril ya, sama Bu Ima sama Pak Samril, sama ngobrol aja sama Bu Ima, dipanggil disebut nama kita Ustaz Faroz. Itu kayak senang sekali rasanya, Pak. Ini baru manusia, Bapak Ibu sekalian. Bupati, kalau bupati ya banyak udah jadi, ya udah temen ya. Tapi kalau kayak sekelas Pak JK yang udah senior dipanggil namanya, Masya Allah. Gimana kalau Allah, Bapak Ibu sekalian? Lebih dahsyat lagi nih, biar pada semangat juga membentuk integritas dari majelis ilmu. Yang lebih dahsyat, kalau majelis itu diikuti sampai akhir. Ada hadis terpisah riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, "Majtama qaumun fi baiti min buyutillah." Tidak berkumpul kita di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk menuntut ilmu kecuali yang mendengarnya sampai selesai. Catat kina, sampai selesai. Ada yang mau pergi duluan, enggak apa-apa. Tapi saya kasih tahu ini hadisnya. Sampai selesai. Kata Rasulullah SAW, dikatakan kepada orang ini, "Qumu maghfuran lakum." Kata Rasulullah SAW, ketika dia menutup dengan membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dikatakan kepadanya, Rasul mengatakan, berdirilah, kata para malaikat, dan dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Orang kan majlis, namanya majlis itu apa? Diambil dari kalimat bahasa Arab jalasa yajlisu, ijlis, duduk. Makanya orang bermajlis. Ya, andai bukan karena kepentingan supaya yang belakang bisa lihat, ya saya melantai bersama Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah. Dulu Rasulullah melantai bersama para sahabatnya, duduk di tanah bersama para sahabatnya. Untuk majlis, sama-sama duduk, mendengar penjelasan Rasul. Ini dinamakan majlisul ilm. Ya, majlis ilmu. Ya, kerja saya di Sudan dari S1 sampai S3, ya kalau datang ke sana di luar jam kampus, ya majlis ilmu. Ya, duduk dengarkan syekh menjelaskan tafsir, menjelaskan akidah, itu kerja kita dulu itu. Untuk apa? Bukan hanya untuk mendapatkan ilmu saja, untuk juga mengampunkan dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa. Kumu, bayangkan Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Imam Ahmad. Saya S2 S3 saya jurusan ilmu hadis, Pak. Pantang kita ini, kita disumpah ini nggak boleh pakai hadis dhaif, Pak. Hadis lemah saja nggak boleh, apalagi hadis palsu.
Apa kata Rasulullah? Qumu, berdirilah setelah majlis. Maghfuran lakum, dosamu sudah diampuni Allah. Makanya ada para ulama yang kemudian mendengarkan hadis ini mengatakan, saya tidak akan pernah mau meninggalkan majlis ilmu dalam hidup saya. Ya, karena tadi manfaatnya luar biasa. Ketenangan hati, dikelilingi malaikat, diberikan rezeki, diberikan rahmat Allah, disebut nama satu persatu di hadapan penduduk langit. Ada nggak ibadah yang seperti ini, Pak? Coba cari. Kita ngaji aja belum tentu nama kita disebut Allah. Kita sholat aja belum tentu nama kita disebut Allah. Kita habis sholat aja belum tentu dosa diampuni. Coba. Tapi majlis ilmu. Kenapa? Ada yang bertanya kenapa? Itu kalau ada yang mau mengatakan tentang integritas tadi. Idealisme, integritasnya seorang muslim. Itu dibentuk dari sini, Pak. Dari mana Rasulullah mengajak sahabatnya untuk sholat? Apakah kemudian ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, apakah yang pertama sekali diterima adalah sholat? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sebelum sholat 5 waktu diterima dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, tahu apa sholat Rasulullah? Sholatnya Rasulullah, sholat malamnya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai Muhammad yang sedang berselimut. Qumil laila illa qalilakum fa'anzir. Sama. Sholat malam, Bapak Ibu. Tapi apa yang paling pertama difokusi oleh Rasulullah setelah tahu dirinya seorang nabi? Apa? Mengumpulkan sahabat di sebuah tempat, di sebuah rumah, karena waktu itu belum ada masjid. Apa nama rumahnya? Nama rumahnya milik orang yang mau rumahnya dipakai majlis. Namanya Arqam. Sahabat ini namanya Arqam, tinggal di Mekah. Katanya, ya Rasulullah, jadikan rumahku tempat majlis ilmu. Disitulah dikumpulkan sahabat, maka dinamakanlah ini Darul Arqam, Baitul Arqam, rumahnya Arqam. Dari situ Rasulullah membentuk sahabatnya. Lahir generasi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha, dan seterusnya, Ali bin Abi Thalib. Para sahabat itu lahir dari mana? Dari rumah yang kecil yang dipakai untuk apa? Majlis ilmu. Bagaimana seorang sahabat itu tidak punya integritas, Pak? Hari-hari di majlis sama Rasulullah. Mau apa-apa saja di majlis, mau apa-apa saja di majlis. Cak, ada tasku, mana tasku? Bawa sini dulu. Semuanya di majlis ilmu. Itu Rasulullah SAW. Kalau dia mau memberi sesuatu pada sahabatnya, ditaruh dalam majlis ilmu, Bapak Ibu sekalian. Sampai kemudian ketika setelah selesai bermajlis ilmu, di mana saya taruh nih? Ada, saya cari sesuatu, tapi kayaknya saya tidak bawa. Nanti saya mau kasih lihat, Ki. Qadarullah. Tidak aku bawa, Ki. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah SAW bermajlis ilmu, apapun yang diberikan kepada sahabat diterima oleh sahabat. Nggak ada satupun sahabatnya menolak majlis ilmunya Rasulullah SAW. Bahkan setiap diantara mereka ketika datang kepada Rasulullah SAW itu bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an hadha, beritahu aku apa jawaban ini. Beritahu. Maka subhanallah, setiap sahabat punya masalah, tanya. Maka muncullah ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang lebih ahli. Kalau kamu tidak mengetahuinya, tanyakan kepada orang-orang yang punya ilmunya. Makanya dalam bekerja pun subhanallah ada sistem manajer, direksi, dan itu semua sudah diatur dalam agama Allah, Bapak Ibu sekalian. Ahla dzikr, orang yang lebih mengerti. Tanyakan kepada pilot untuk urusan pesawat, tapi tanyakan kepada kapten untuk sebuah kapal laut misalkan. Jangan dipaksakan untuk terbalik, karena setiap bidangnya ada orangnya, ada rijalnya dalam agama kita itu. Makanya Rasulullah membagi sahabat-sahabatnya, a'lamuhum bi kitabillah, yang paling ngerti tentang kitab Allah Ubay bin Ka'ab, yang paling ngerti tentang halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Jadi orang tahu, kalau saya mau tanya tentang halal dan haram itu kepada siapa? Ada Mu'adz bin Jabal. Kalau mau taunya tentang Quran itu siapa? Kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Pak. Ini hal yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian.
dalam agama kita. Nah, integritas itu dibentuk dalam majelis ilmu, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak berilmu, nggak mungkin Anda bisa kerja di kala. Dan Anda bekerja sesuai dengan bidang Anda. Nggak bisa orang nggak tahu tentang pendidikan, diamanahkan urus sekolah atirah misalkan. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ada orang yang jagonya misalkan di otomotif terus ditaruh di pendidikan anak. Biasa ngurus mobil disuruh urus orang. Biasa urus orang disuruh urus mobil. Nggak nyambung, Pak. Maka subhanallah, dalam hal kajian pun demikian. Rasulullah sampai membagi para sahabat. Ada yang pakar hadis, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar. Ada yang pakarnya masalah Al-Quran, dibagi, Bapak Ibu sekalian. Dengan itu terbentuk integritasnya, komunitasnya, agama kita, dinullahil Islam, agama Allah. Lewat apa tadi? Lewat majelis ilmu. Maka orang-orang yang sadar, integritasnya itu dibentuk dengan 3 ayat tadi. 1, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu amal saleh, pindah ke amal saleh yang lain. Selesai satu kebaikan, pindah ke kebaikan yang lain. Dengan catatan apa? Wa ila rabbik, kepada Allah Tuhan kita. Farghab, kita mengharap ridhanya. Visi misi kita Allah. Maksud kepada ayat fastabiqul khairat, tadi diajak oleh Pak Kurni untuk bermajlis Senin sampai Selasa, Senin sampai Kamis ada majelis ilmu, ikuti. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Majelis ilmu menambah keilmuan untuk memperbaiki diri, lebih mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, dijamin Bapak Ibu sekalian, apapun pekerjaan yang dia pegang amanah. Karena siapa yang dia takuti? Allah. Umar ketemu penggembala kambing, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Umar mengatakan, ya walad, atini hadal kharuf. Berikan aku 1 kambing ini. Apa kata anak itu? Tidak bisa, wahai Amirul Mukminin. Ini punya tuan saya. Kata Umar bin Khattab, tuanmu tidak melihat. Oke. Tuanmu tidak melihat. Kata anak ini, tuanku tidak melihat, tapi Tuhannya tuanku melihat. Umar menangis. Subhanallah. Lalu diberi apa? Diberi pesangon anak ini, diberi uang. Berapa dinar diberikan kepadanya. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk menghargai ketakutannya kepada Allah. Diuji oleh Umar bin Khattab. Kenapa dia bisa seperti itu? Dia punya ilmunya, Pak. Disinilah ilmu inilah yang membentuk integritas kita. Coba Anda gak pernah baca Quran, gak ada ilmu. Gak pernah majelis ilmu, gak ada ilmu. Gak pernah dengar ceramah, gak ada ilmu. Anda akan menjadi orang yang jalan di tempat untuk urusan dunia dan akhirat Anda. Hakikatnya Bapak Ibu sekalian, dunia dan akhirat itu bukan perjalanannya naik turun jabatan, bukan. Hakikatnya adalah naik dan turunnya ilmu. Maka satu-satunya yang disuruh Rasulullah untuk minta ditambah dan tidak boleh disyukuri. Minta ditambah dan gak boleh disyukuri. Apa Pak? Ilmu. Semua hal syukuri Bapak Ibu sekalian. Dikasih rezeki, dikasih anak, misalnya ada yang dikasih anak 2, dua-duanya laki-laki. Mau anak perempuan belum dikasih-kasih, syukuri. Dikasih rumah sederhana, ya syukuri. Dikasih apa saja. Rasulullah tidak pernah disuruh minta tambah yang lain kecuali ilmu. Haram mensyukuri ilmu. Nggak boleh mengatakan saya sudah paham, saya sudah ngerti, nggak bisa. Maka bahkan Allah mengatakan dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap kamu menemukan orang berilmu, pasti ada yang lebih berilmu di atasnya. Makanya ayatnya fata'ala Allahul malikul haqq. Nanti dibuka aja Toha ayat 114. Satu-satunya perintah Allah untuk Rasulullah minta ditambah. Toha ayat 114. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'an. Fata'ala Allahul malikul haqq. Maha suci Allah Al-Malik yang maha merajai, Al-Haq yang maha benar. Wala ta'jal bil Qur'an. Jangan tergesa-gesa ketika baca Quran. Kenapa? Ini ilmu, pelan-pelan. Hayati, tadabburi. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan jangan tergesa-gesa menunggu wahyu. Ketika datang wahyu, terima dengan baik, hati yang tenang. Wakul, kata Allah kepada Rasulullah, wakul rabbi zidni ilma. Wakul, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma.
Pernah diajar doa ini waktu SD. Rabbi zidni. Kita tidak tahu bilang ini ayat Quran. Baru kita tahu. Iya. Toha ayat 114. Dan katakan wahai Muhammad. Siapa yang menyuruh mengatakan? Allah. Wakul, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Cari Pak dari Al-Fatihah sampai An-Nas kalimat Rabbi zidni malan. Malan itu harta. Ada nggak? Nggak ada. Rabbi zidni auladan. Tambahkan anakku. Nggak ada. Bapak-bapak, tambahkan istri. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada Rabbi zidni ilma. Nah, kode Pak Kurni. Terakhir Pak Kurni. Yang ketiga ini. Jadi tadi ayat fa idza faragta fansab wa ila rabbika fastabiqul khairat. Yang ketiga ini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada hal-hal kebaikan al-mutaffifin, hendaklah orang-orang yang mencari kebaikan itu bersinergi. Ya. Setelah bersinergi apa? Sama-sama berlomba. Nah, bedanya fastabiqul khairat dengan falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafas, kita berlomba tapi bersinergi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kamu mengerjakan kebaikan, saya mengerjakan kebaikan. Kita tidak bersinergi. Tapi dalam wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, integritas itu terwujud Pak ketika ada tolong-menolong dalam sebuah kebaikan. Ada sinergitas, ada kolaborasi dalam sebuah kebaikan. Maka terbentuklah sebuah integritas. Mukmin itu Pak tidak bisa lepas dari mukmin yang lain. Kalau Anda mati, siapa yang mau sholatkan? Mukmin. Kalau kemudian Anda butuh bantuan donor darah, siapa yang kasih darah? Orang beriman. Siapa yang kemudian membuat Anda tertolong ketika Anda dapat musibah kebakaran? Orang beriman. Makanya ada hak muslim dari muslim yang lainnya. Ketika bertemu salam, ketika dia bersin, lalu dia mengatakan alhamdulillah, maka fasyamithu, syamitu, katakan yarhamukallah. Itu hak muslim. Kalau dia sakit jenguk, kalau dia mati, meninggal, solatkan, lalu kuburkan. Itu hak muslim dan muslim. Maka ada sinergi. Integritas itu terbentuk dari 3 ayat yang sederhana tadi. Itu yang luar biasa manfaatnya di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apalagi? Tanya jawab, silakan. Ya. Insyaallah, alhamdulillah, itulah tadi kajian yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Farwasi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan katakan, boleh. Tidak ada, alhamdulillah. Oh, ada. Siap, Pak Samril. Masya Allah. Ya. Siapa dulu? Pak Kurni dulu. Oh, beliau. Silakan. Sesuai jabatan. Sesuai jabatan. Ya, Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya yang tadi ya, wanita robbika fardhu. Kan terkadang kita kerja atau kita kuliah. Mik tahu Pak Kurni? Bagus, Pak Samril. Ini kayaknya sampai aja. Atau ini Pak Kurni, izin Pak Samril sampai. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Tadi yang pertama tadi itu yang kita wanita robbika fardhu. Ya. Dalam kenyataannya kan sehari-hari ada harapan lain. Iya. Misalnya ya, kita lagi di sekolah nih atau kuliah kan kita ini ijazah, betul. Bagus ya, kita ini gelar dan Betul. sebagainya. Kemudian mungkin kalau di pekerjaan yang kita ingin gaji naik, bonus kita ini betul. macamnya yang itu semua juga kan harapan. Betul. Nah, bagaimana nih mensinkronkan, mengintegrasikan Iya, betul. antara harapan-harapan yang sifatnya duniawi dengan Ukhrawi wa ila rabb. Betul. Masya Allah. Pak Kurni, jawab dulu. Baik. Direktur. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting. Waduh, ini Masya Allah, dahsyat sekali. Ini satu materi lagi nih Pak. 1 jam lagi. Baik, saya singkat ya Bapak Ibu sekalian. Dulu di zaman Rasulullah SAW terjadi hal seperti ini. Jangan jauh-jauh Pak. Ini kisah terjadi ketika hijrah Rasulullah. Makanya hadis pertama dalam Bukhari menjadi jawaban Pak Samri. Dan ini dahsyat. Apa hadisnya? Ini satu-satunya hadis. Ini hadis pertama di Bukhari, hadis pertama di Muslim, hadis pertama di hampir semua kitab hadis. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita baca hadis lengkapnya ya, An Amirul Mukminin radhiyallahu an Abu Hafsah Umar. Ini dari sahabat, satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanya Umar bin Khattab.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Umar mengatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua yang meniatkan sesuatu mendapatkan apa yang dia niatkan. Garis bawah ya, semua yang meniatkan sesuatu mendapatkan apa yang dia dapatkan, yang dia niatkan. Fa in kanat. Nah, hadisnya biasanya orang-orang dengar cuma sampai sini. Tapi ternyata tahu enggak, dalam kisah nyatanya, dalam kisah lengkapnya ada lanjutan hadisnya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Ini kisah hijrah. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tercatat karena Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena waktu itu menjadikan orang mulia ketika dia ikut hijrah bersama Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu Bapak Ibu sekalian, ketika orang hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada yang dia bawa. Tanah ditinggal, kebun-kebun ditinggal. Bayangkan ratusan hektar kebun kurmanya Abdurrahman bin Auf, ratusan hektar kebun kurmanya Utsman bin Affan ditinggal. Dulu nggak ada sertifikat tanah, Pak. Ditinggal, nggak ada BPKB-nya onta itu dulu, nggak ada. Ditinggal Bapak Ibu sekalian. Ditinggal untuk kemana? Untuk mengikuti Rasulullah berhijrah. Setelah 13 tahun Rasulullah dizolimi di Mekah, turunlah ayat hijrah. Maka semua orang berhijrah yang bersama Rasulullah, meyakini agama Allah, meyakini perintah Rasulullah. Dan ternyata apa? Subhanallah, diketahui setelah dilacak, dari semua orang yang hijrah, ternyata tidak semua karena Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya li imra'atin, perhatikan ya, disebut khusus, bayangkan. Dan siapa yang hijrahnya hanya karena sesuatu yang duniawi, atau hanya karena wanita yang ingin dinikahinya, faman kanat hijratuhu ya lidunya aw li imra'atin yang kiwa. Dunia itu tadi ya, mohon maaf ya, gaji ya, kehidupan apalah, hijrah ini ya. Dan siapa yang hijrahnya hanya untuk, ini perumpamaan ya, perhatikan baik-baik. Hijrahnya hanya untuk dunia dan perempuan yang ingin dinikahinya, karena ternyata di antara sahabat yang hijrah, dia ingin menikahi salah seorang wanita Ansar di Madinah. Berarti itu ketahuan oleh Rasulullah, tapi mulianya Rasulullah, dia tidak sebut namanya. Disindir halus Pak Samril. Rasulullah tahu bahwa ada yang hijrah hanya karena wanita di Madinah, maka disindir bahwa dia hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Fahijratu ila ma hajara ilai. Silahkan dicari di Bukhari hadis pertama, di Muslim hadis pertama, dan di seluruh hampir sunan-sunan yang lain, Abu Dawud dan hadis pertama. Kenapa ditetapkan hadis pertama? Kata Imam Bukhari, saya jadikan ini ketika saya mengumpulkan hadis-hadis 5.000 sekian hadis, semuanya benar. Satu-satunya buku setelah Quran yang paling benar, kitab Sahih Bukhari. Juga Imam Muslim, ketika ditanya kenapa hadis ini yang pertama, sama dua-duanya menjawab. Jadi dua ini buku menjadi buku yang paling benar setelah Al-Quran. Tidak ada salahnya isi buku ini. Bukhari, Muslim. Kalau Anda punya buku Sahih Bukhari, percaya Pak, semua isinya dari Rasulullah. Punya Muslim, Sahih Muslim, semua isinya dari Rasulullah. Kenapa? Para ulama sudah mengujinya. Semua hadis yang ada di dalamnya, hadis-hadis sahih yang semua orang mengakui kebenarannya. Sanadnya jelas, dari mana dia ambil, siapa yang dia dengar. Dan Anda tahu Bapak Ibu sekalian, semuanya mengatakan kenapa hadis ini yang pertama? Supaya ketika mereka membuat buku ini, niatnya benar-benar mengharap Allah. Pak, andaikan ini Imam Bukhari mau dapat royalti dari buku ini, berapa uangnya nih Imam Bukhari, Pak? Dia pergi cari satu hadis, Bapak Ibu. Saya jurusan hadis ini. Kalau kita jelaskan panjang lagi. Untuk satu hadis dia jalan dari satu kota ke kota ribuan kilo, Pak. Hanya untuk memastikan, benarkah kamu mendengarkan hadis ini? Terkumpul 5.000 hadis. Usianya habis untuk itu. Uangnya keluar untuk itu. Sekarang lihat, mana yang berkah? Pernah nggak Imam Bukhari datang ke Indonesia jualan buku? Pernah nggak dia pakai Instagram Ads? Facebook Ads? Pernah? Tidak pernah. Sekarang Anda baca bukunya, saya baca bukunya, kita percaya bukunya, inilah yang dinamakan keberkahan dari keikhlasan. Yang mau cari gaji, silakan aja cari. Tapi ada minusnya juga. Cari Allah, memang agak susah juga ya saat kerja ikhlas. Memang berat Pak, berat sekali. Meniatkan diri khusus ikhlas kerja karena Allah, bukan karena seseorang, itu berat Pak.
Kita semua mengharap gaji, mengharap ini. Tapi bukankah yang bagi gaji, yang bagi rezeki, kesehatan itu Allah? Ada Pak, penghasilannya 2M per bulan. Tapi diabetes, tapi kanker. Ada Pak yang cuma 1,5 juta per bulan. Tapi dia bisa makan apa yang dia mau. Mau gorengan, mau apa. Yang mana sebenarnya yang hidup nikmat ini? Yang hidup nikmat yang kerja karena Allah. Ya. Jadi masih mau mengharap gaji? Mengharap boleh Pak. Tapi niat utama bekerja bukan itu. Niat pertama, luruskan niat. Kita kerja untuk apa? Cari nafkah yang halal. Kenapa dikala kerjanya? Nafkah yang halal. Mungkin di luar sana ada gaji yang lebih besar. Tapi mohon maaf, di sana perusahaan itu mendukung. Mohon maaf ya. Iya. Yahudi mendukung Kristenisasi misalkan. Ya mohon maaf. Gaji sedikit lebih baik. Kadang-kadang ada hal yang tidak bisa diukur dengan itu Bapak Ibu sekalian. Karena ini hati yang menentukan. Inilah yang dinamakan keberkahan rezeki, keberkahan hidup. Ketika yang jadi tujuan tadi, wa ila rabbika farghab. Ya. Saya tentu nggak bisa menggurui lebih banyak. Ya. Pak Samril juga sudah ngerti karena dia yang tulis bukunya. Kerja itu ibadah. Ya. Mestinya dia lebih paham. Ya. Dalam buku itu ya sudah jelaskan sebenarnya. Cuman ya begitulah. Orang cerdas kan mengetes yang lain ya. Untuk membandingkan keilmuan. Tapi tidak apa-apa. Ya. Sebagai tambahan Pak Samril itu. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Ya. Siapa lagi? Ya. Silakan Pak Kurni. Jangan panjang-panjang dan jangan susah-susah Pak Kurni. Iya. Bagaimana hukum kunut saat witir di Ramadan? 1. Weh. Berapakah? 3. 1. Apa hukum kunut witir Ramadan? 2. Apa termasuk orang yang terhalang dalam kebaikan bagi yang semangat beribadah di awal Ramadan tapi lalai beribadah di akhir Ramadan? 2. Dan yang ketiga ini. 3 ini? Bagaimana hukumnya kalau atasan saya menyuruh menjalankan sesuatu yang salah seperti mengubah data? Wih, mati dia. Siapa ini suruh mengubah data ini? Iya. Baik. 3 saja Pak Gurita. Ya. Baik. Hukum kunut dalam witir Ramadan, sunnah. Witir Ramadan beberapa kali Rasulullah SAW berdoa juga. Ya. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya di penghujung-penghujung malam. Biasanya Rasulullah SAW berdoa. Ya. Lalu diaminkan oleh para sahabat. Ya. Boleh dan sunnah dianjurkan. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya. Maka ketika ada seorang yang kemudian kunut pada bulan suci Ramadan, ini sunnah. Ya. Kunut pada sholat subuh khilaf. Ya. Sebahagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan makruh. Abu Hanifah tidak ada kunut. Imam Malik kunut sebelum ruku diam, tidak ada suara. Muridnya Imam Malik ini gurunya, muridnya Imam Syafi'i madhabnya kunutnya juga sama, sunnah, sama-sama sunnah ini. Tapi Imam Syafi'i sedikit lebih berbeda. Apa? Imam Syafi'i kunutnya suaranya dikeraskan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Dan itu dilakukan setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Adapun kunut witir itu ada 2. Ada yang sebelum ruku, biasanya lihat di Masjidil Haram, sebelum ruku dia kunut. Dan ada yang setelah ruku, dua-duanya boleh. Boleh dengan suara yang dipelankan, dibaca sendiri seperti Imam Malik kunutnya seperti itu, dan boleh juga seperti Imam Syafi'i dikeraskan suara. Imam Ahmad yang datang setelah Imam Syafi'i tidak ada kunutnya. Jadi ada 2 imam mazhab yang tidak pakai kunut, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. 2 imam yang pakai kunut, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik sebelum ruku diam. Jadi bayangkan saya yang terbiasa dengan mazhab Syafi'i di Gontor waktu itu, terbiasa orang-orang biasa kunut, dan kunutnya itu setelah ruku dan dibaca dikeraskan. Ya, Gontor itu di Ponorogo itu Jawa Timur Bapak Ibu sekalian, itu mayoritas Nahdlatul Ulama, mayoritas kunut. Bayangkan, ya meskipun di Gontor tidak ada kewajiban, kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Tetapi bayangkan ketika kita tahu bahwa itu kunutnya seperti itu, kita datang ke mazhabnya Imam Malik di Sudan. Dan bayangkan dia setelah sholat subuh dia diam 2 menit. Hampir-hampir saya ulang sholat subuh saya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia diam. Dan kita di belakang, kita masih anak baru di masjid kampus yang besar, banyak sekali orang, ribuan orang di situ. Ya, ada 72 negara, ada 15.000 orang yang tinggal di kampus saya itu, International University of Africa. Bayangkan, imamnya kebetulan orang Sudan.
Ketika kemudian dia selesai sholat, saya mengulang sholat saya. Dan ditegur saya sama seorang senior dari Ghana. Dia katakan, kamu ngapain? Saya bilang, saya mau ulang sholat saya. Dia kata, Limada tukarrir sholat? Kenapa kamu? Apa yang salah dalam sholat? Saya katakan, la'allal imam yan'as. Jangan-jangan imamnya ngantuk. Karena sebelum dia sudah selesai baca, Pak, tapi dia diam. Kita di belakang tahu apa? Bahwa madhabnya Imam Malik bin Anas, kunutnya sebelum ruku. Dan diam. Nah itu diam, Pak. Orang yang kalau baru tahu, lari dia, Pak. Ini apa ini imam ini berdiri, tidak tahu apa dia baca. Padahal selesai juga bacaannya. Ternyata dia sedang kunut. Itu dalam kunut ya, jadi sunnah. Nah, adapun dalam imam mazhab berbeda dalam solat subuh. Jadi tidak usah ngulang solat kalau anda tidak kunut. Sebagaimana Imam Ahmad tidak kunut, tapi ketika kemudian imamnya kunut, kita ikut kunut. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika imamnya tidak kunut, Imam Syafi'i tidak kunut. Iya. Hal yang sangat sederhana dalam agama, yang sebenarnya mudah diselesaikan, tapi dibuat persulit. Kenapa dibuat persulit? Kenapa dipersulit? Kenapa jadi sulit? Karena minimnya ilmu, kurangnya wawasan. Maka tadi baca doanya yang diajarkan dalam surah Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kedua tadi adalah oh iya, ini yang bahaya. Di awal Ramadan dia rajin, di akhir dia lalai. Padahal, ya, MotoGP saja, Pak. Ya. Siapa yang apa? Siapa itu yang menang kemarin? Posisi berapa dia start itu? Lupa saya. Siapa yang nonton MotoGP kemarin, Pak? Karena saya tidak terlalu nonton. Yang saya langsung bahas di media sosial setelah selesai MotoGP bukan siapa yang menang, tapi Mbak Raranya itu yang saya bahas. Ya. Langsung saya bikin status. Saya bilang ini syirik. Meyakini saja bahwa ini benar, itu sudah syirik. Ditolak semua sholat, Pak. Kalau meyakini bahwa ini Mbak Rara betul-betul wah hebatnya ini orang. Kalau dia muslim, batal sholatnya. Maka saya langsung bikin status itu. Panjang, saya bilang share. Ya, di share 12.500 kali. Di Instagram saya itu, sama Facebook. Ya. Itu bahaya syirik. Nah coba lihat. Dalam hal ibadah Bapak Ibu sekalian, yang menentukan itu bukan start. Perlombaan saja. Iya. Main bola aja lah. Anda menang 5-0 di awal, di comeback jadi 6-5. Yang menang siapa, Pak? Babak pertamanya 5-0, babak keduanya jadi 6-5. Yang menang yang 6-5 lah. Ya. Begitu juga dengan ibadah Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan hidup. Umar bin Khattab itu kalah di awal, Pak. Ibarat kalau dia balapan motor, mungkin Umar itu waduh paling belakang. Tapi dia bisa menyalip ratusan sahabat. Meninggal langsung menjadi yang kedua terbaik. Padahal dulu yang kedua paling ditakuti oleh Rasulullah dan para sahabat itu dua dulu. Umar, Amru. Amru itu nama lain dari Abu Jahal. Makanya ada doa Rasulullah, ya Allah, ini karena doanya Rasulullah. Dulu yang paling benci Islam ini dua, yang paling takuti oleh setiap muslim waktu itu sahabat dua. Kalau enggak Umar bin Khattab, Abu Jahal, yang dulu nama aslinya Amru. Makanya Rasulullah SAW, ya Allah, menangkan Islam ini, berikan hidayah kepada salah seorang di antara keduanya. Pembenci Islam ini, Amru atau Umar. Allah pilih Umar. Bayangkan itu kalau perlombaan, Pak. Pembunuh ini, Pak. Umar ini pembunuh, Pak. Berapa kaum muslimin mau dibunuh. Bahkan dia mau menebas leher Rasulullah. Tapi apa? Kalau Allah kasih hidayah, berapa orang dia salib. Sekarang apakah kemudian ketika disebut nama Umar bin Khattab yang Anda ingat pembunuhnya? Bukan. Apa yang Anda ingat? Pemberaninya. Yang mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah. Maka ibadah itu Pak Kurni yang paling inti akhirnya. Yang paling inti apanya? Akhir. Tapi bukan juga dengan begitu kemudian Anda mengatakan masih awal malas-malasan. Nah ini orang-orang feodal ini semua yang begini. Ya. Karena tidak mungkin Anda mendapatkan akhir yang nikmat kecuali awalnya Anda berusaha. Makanya Pak di awal ini genjot memang sholat, genjot tahajud supaya akhir tinggal dinikmati. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Supaya ketika masuk Ramadan, nikmat itu puasa, tidak terbebani lagi. Ya, jadi awal ini maksimalkan. Nah nanti penentuannya di akhir Bapak Ibu sekalian. Makanya saya ini Alhamdulillah ya. Pak Kurni juga insya Allah ya, kita berangkat akhir Ramadan ya. Ya kita gas insya Allah ya. Saya insya Allah umroh Pak akhir Ramadan. Saya awalnya awal ini, tapi kan saya sudah pernah umroh awal Ramadan. Jadi saya ubah, saya bilang saya bismillah saya akhir Ramadan.
Oh, itu berat sekali itu, Pak. Banyak orang, tambah panas di Saudi. Wah, macam-macam ujiannya. Tapi alhamdulillah Pak Kurni berapa tahun bagi kita? 7 tahun mitawah. Masya Allah. 7 tahun itikaf di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Nah, kalah Pak Kurni. Mudah-mudahan diterima Allah Pak Kurni. Amin. Baik, yang ketiga tadi mengubah data, Pak. Apa dulu tujuannya? Untuk apa dulu ini mengubah data? Kalau perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini juga saya juga berhati-hati menjawab. Karena tidak semua mengubah. Apa dulu diubah? Data apa? Iya. Apakah ada maslahat untuk kaum muslimin? Apakah ada kebaikan setelah itu? Atau adakah mudarat setelahnya? Iya. Atau adakah hal-hal yang bisa membahayakan kalau data itu tidak dirubah misalkan? Iya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Ini kata Rasulullah pada sahabatnya. Ketika semua curhat dengan pekerjaannya, Pak. Apa kata Rasulullah? Sederhana. Rasulullah mengatakan, antum, kalian, a'lam, yang paling tahu bi umuri dunyakum, tentang urusan dunia kalian. Saya ulang. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah. Sahabat kan banyak yang ngeluh, ini kerjanya ini. Kata Rasulullah, antum, kalian itu a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti itu urusan perkebunan, urusan ini, urusan pertanian, urusan pemahat besi. Kalian lebih ngerti. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. 3 kaidah. Catat ini 3 kaidah dalam pekerjaan. Kaidah yang pertama, pekerjaan itu harus berlandaskan ridho Allah. Ya misal, kita bekerja. Akadnya, transaksinya sudah benar, jual beli. Tapi Allah tidak ridho. Kenapa Allah tidak ridho? Yang kita jual misalkan barang hasil curian. Nggak bisa. Nggak ridho Allah. Ini kalau akad, kalau sudah diridhoi Allah pekerjaannya, yang kedua masuk pada akadnya. Akad yang kita lakukan adalah akad yang syar'i, jual beli. Ada murabahah misalkan, ada mudharabah, kita bagi hasil, ada saja. Banyak sekali dari zaman Rasulullah SAW akad-akad yang masya Allah jelas syar'i. Ini akad menentukan, Pak. Perbedaan orang yang ketika kemudian dia berjima dengan istrinya pahala, dan berjima dengan yang bukan istrinya dosa besar, itu hanya apa? Hanya akad. Akad yang tidak sampai 1 menit, Bapak Ibu sekalian. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian, tunai karena Allah. 30 detik bahkan. Tapi itu merubah yang haram jadi yang halal. Berkah gara-gara akad. Yang ketiga, Pak, ini syariat. Syariat ini penting sekali. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adakah mudarat, mafsadat, keburukan, bahaya yang bisa menimpa kaum muslimin? Adakah manfaat yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin? Saya kasih contoh, Pak. Ada orang miskin, banyak di datanya, mohon maaf, Kementerian Sosial, tabe-tabena. Ya, ini masalah mengubah data ya. Contoh saja ini. Ada data, Pak. Tapi pertanyaan saya, apakah data ini menjadi patokan mutlak? Iya. Ketika kemudian kita sampai di lapangan tidak sesuai datanya. Dia bilang dia orang miskin, Pak, tapi kebunnya, rumahnya sudah atas namanya. Kita yang bagi sembako, rumah masih ngontrak. Ya, Pak. Apakah kemudian kita langsung mau mengatakan mengubah data itu zalim? Tunggu dulu. Iya. Apa dulu yang dirubah datanya? Data untuk apa ini? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi bekerja itu tidak semerta-merta, agama itu tidak semerta-merta mengatur sampai sedetail itu. Nggak bisa, kalau tidak sesuai data, dosa. Wah, tunggu dulu, cari dulu. Karena banyak sekali orang yang tidak terdata yang lebih berhak daripada yang terdata. Bisa aja. Data untuk apa dulu? Adakah penipuan? Kalau ada penipuan berarti ada dosa. Berarti tidak sesuai dengan akad, tidak sesuai dengan keridhaan Allah, karena Allah tidak menyukai penipuan. Tapi kalau mengubah data dengan tujuan misalkan, wah ini kalau datanya tidak dirubah nanti kita tidak terverifikasi misalkan. Nggak apa-apa, Pak. Sama seperti seseorang yang mungkin mau buat Facebook 2, misalkan 1 akun pribadi, 1 akun media sosialnya. Terus dia bikin nama, karena nama KTP-nya sudah dipakai nggak bisa. Maka kemudian dia pinjam KTP orang lain. Dosakah? Tidak juga. Kenapa? Karena ada tujuan yang lain. Cuman syaratnya, verifikasinya harus pakai KTP yang berbeda. Ini contoh aja ini. Maka saya kembalikan dengan perkataan Rasulullah tadi, antum, kalian, a'lam bi umuri dunyakum. Kalian paling ngerti
Ya, maka kalau tidak tahu ya tanyalah spesifikasinya. Ya, Pak Samril aja nelpon waktu itu. Ya, ya kan Pak Samril, masih ingat kan? Waktu saya di Jakarta beliau telepon, "Ustaz, bagaimana begini. Masalah sertifikasi dan seterusnya." Oh, bisa begini. Karena tidak semua Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu tertipu dengan aturan-aturan dunia yang Anda sampai lupa ada yang lebih tinggi dari aturan dunia. Aturan siapa? Aturan Allah. Maka tadi saya katakan, 3 ini pegang. Ada ridho Allah, akadnya sesuai syariat Allah. Yang ketiga, jangan sampai membahayakan orang muslim, jangan sampai mendolimi orang lain, dan jangan sampai tidak ada manfaat di dalamnya. Harus ada kebaikan. Ini penting, ini yang dipegang dalam bekerja. Sisanya silahkan koordinasikan. Jangan sampai juga menyalahi aturan pemerintah, tidak sesuai dengan pajaknya, tidak sesuai dengan apanya. Misalkan pajak, kemudian tidak sesuai dengan Badan Pengawas Keuangan. Nah, itu diatur. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang, "Ustaz, ada ilmunya, pakai konsultan pajak supaya lebih murah pajaknya." Tidak apa-apa, Pak. Iya. Karena pajak tidak wajib, yang wajib zakat, Pak. Iya. Ya kan? Kalau urusan akhirat kan pajak tidak wajib. Yang wajib zakat. Iya, tapi karena kita bernegara, pajak jadi wajib. Tapi kalau Anda punya cara, misalkan ada konsultan ahli, dia tahu bagaimana caranya supaya pajaknya lebih ringan. Oh, mungkin disertakan nota-notanya. Oh, dicari bagaimana datanya, pelaporan keuangannya, sehingga biasanya, Pak, mohon maaf ya, kita juga kadang-kadang berkecimpung di dunia bisnis. Kita tahu, kadang-kadang kita sudah bayar pajak sekian, tiba-tiba kita kasih laporan yang lengkap, bawakan kwitansi-kwitansinya, dikembalikan, Pak. Misalkan pajaknya 150 juta atau pajaknya 1 M. Tiba-tiba orang pajak bikinkan faktur lalu kemudian dikembalikan. Bisa. Bahkan sekarang di Baitul Mal Muamalat, ya, kebetulan saya brand ambasadornya, ya, untuk wilayah Indonesia, spesifiknya lagi Indonesia Timur. Itu Bapak Ibu sekalian, ketika Anda sudah bayar zakat di Baitul Mal Muamalat, misalkan di tempat saya, ada orang bayar, saat ini saya sudah bayar. Ini bisa diklaim untuk mengurangi zakat, untuk mengurangi pajak pribadi. Jadi 2,5% yang kita keluarkan dari harta kita, itu bisa kita klaim ke kantor pajak bahwa kita sudah keluarkan zakat. Ya tentu di tempat-tempat lain juga begitu ya. Tapi cari yang sudah berlabel resmi dari Majelis Ulama Indonesia, dari Basnas. Salah satunya Baitul Mal Muamalat dan seterusnya. Anda boleh pakai itu dan Anda boleh klaim itu 2,5%. Nih, saya sudah bayar zakat. Maka nanti orang pajak akan mengurangi pajak Anda. Pajak penghasilan. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa juga kita mengubah data. Bagaimana mengubah data itu haram atau halal? Ya apa dulu yang diubah datanya? Ya. Jangan-jangan tanggal lahirnya orang diubah. Memang tanggal lahirnya atau apanya. Ya, kita tidak tahu. Allah Ta'ala. Saya kira cukup Pak Kurni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang disampaikan Pak Ustaz yang Majelis ilmu, ya. Maaf Pak Ustaz, sebelumnya kalau keliru mau diluruskan. Setahu saya majelis ilmu itu seperti majelis tabligh itu, apakah hukumnya buruj Pak Ustaz? Khuruj? Iya. Apakah hukumnya buruj? Setahu saya kalau buruj itu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Ini seperti saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Ada istilah mereka khuruj, Pak. Khuruj itu mereka bikin, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 40 hari. Dan termasuk saya juga pernah menemukan mereka sampai khuruj ke Sudan. Dengan tinggalkan keluarga, tinggalkan 40 hari. Dan mereka juga tidak bisa bahasa Arab. Itulah kacaunya. Iya. Karena terpaksa saya menerjemahkan. Saya katakan, kenapa Bapak kesini kalau tidak bisa bahasanya? Punya semangat untuk berdakwah. Saya bilang, oke, baik. Gak apa-apa. Kita hargai, Pak. Dan kita tidak saling menyalahkan dalam hal ini. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita mencari win solution saja. Kalau teman-teman di jamaah tabligh sudah melakukan itu, ya tidak apa-apa. Berarti itulah bagian ikhtiar mereka, usaha mereka untuk mendapatkan pahala dari dakwah itu sendiri. Mereka keluar 3 hari tinggalkan istrinya, itu mungkin usaha mereka. Ya, hanya Allah yang maha mengetahui keikhlasan seseorang. Nah, bahkan kadang-kadang mereka itu Masya Allah zuhudnya luar biasa. Ikhlas luar biasa. Nah, tetapi kalau menurut pandangan saya, yang namanya majelis ilmu itu adalah kita bermajelis tanpa pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Kan nggak mungkin kalau grup bikin majelis ilmu yang kemudian di waktu jam kerja, misalkan jam 9 orang kerja, Pak Kurni bilang jam 9 bikin majelis, orang lagi kerja disuruh datang, kan nggak mungkin.
Oh, kajiannya habis zuhur Ustadz, durasinya 1 jam. Kan sudah disebutkan tadi. Berarti semua direksi sudah sepakat. Oh, ini untuk dengar ilmu. Berarti direksinya mendukung program ini. Kan begitu. Nah, jadi tidak boleh ada kewajiban yang terbengkalai. Apalagi kalau memaksakan. Ini bisa jatuh pada dosa Bapak Ibu sekalian. Tinggalkan istri, tinggalkan anak. Akan tidak dikasih uang. Padahal tidak ada kewajiban. Di saat yang sama ada anaknya, ada istrinya, belum bayar kontrakan rumah, belum ada uang makannya, pergi saja, uangnya dipakai beli tiket pesawat ke luar negeri, mungkin ke India, ke Pakistan, kemana. Saya berpikir di situ, apakah tidak zalim? Sedangkan ini istri dan anak adalah tanggung. Maka tidak mungkin ada syariat Allah yang membebani. Ayatnya sederhana, ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah 286, posisi sebelah kanan, tengah menuju bawah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Maka kalau saya, tidak perlu kita menyalahkan apa yang dilakukan teman saudara-saudara kita di jamaah tabligh, tidak perlu. Tetapi kalau saya, kalaupun ada di antara kalian yang ikut dalam khuruj mereka atau khurujnya para saudara-saudara kita jamaah tabligh, saya menyarankan jangan sampai ada kewajiban yang terbengkalai atau tertinggalkan. Tidak apa-apa, pergi. Yang penting anak, istri sudah aman semua. Pekerjaan tidak ada yang ditinggalkan. Nggak ada masalah. Dia mau 7 hari, 3 hari, silahkan. Tapi dengan catatan, tidak boleh ada kewajiban yang ditinggalkan. Tidak boleh ada amanah Allah yang ditinggalkan. Ya, gitu ya. Ya paling sederhana ya ikut majelis pagi, siang ada majelis misalkan. Kalau tidak ada pekerjaan atau kemudian maghrib isya, ya ada waktu sedikit sebelum pulang, mampir dari kantor, cari majelis-majelis di mana ada ustadz ceramah, sehingga maghrib isya terjaga Tommy, sholat maghrib tak, sholat isya tak, sudah sholat isya pulang mungkin jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Ya, doa ya. Ya, kita berdoa pada Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diridhai Allah, apa yang kita niatkan diridhai Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا في هذا الشهر رمضان من المتقين من الفائزين من المقبولين ولا تجعلنا من الظالمين ولا تجعلنا من الخاسرين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.